Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa'u wal ittifa wal ifadah wal istifadah. Wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata 'alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas kedua ya dari kitab Manhajul Fuqaha fi Sifatil Ahkam ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah mulai masuk satu yakni tentang definisi fikih lughatan ya, sudah masuk. Sekarang kita akan meneruskan di dalam definisi fikih al-istilah. Di sini Muhtar sendiri mengisyaratkan bahwasanya definisi fikih sendiri itu mengalami beberapa perkembangan. Tapi secara umum yang namanya fikih itu adalah bagaimana seorang alim, seorang ulama itu mengambil hukum daripada kitab ataupun sunnah langsung. Itu yang baru namanya fikih dalam bentuk yang paling sempurna. Bentuk yang paling sempurna. Bisa juga fikih itu hanya untuk semacam saya ini dikatakan juga faqih atau ahli fikih juga bisa. Akan tetapi dengan bentuk yang tidak terlampau sempurna. Dengan arti fikih saya ini bukan mengambil hukum langsung daripada kitab ataupun sunnah. Akan tetapi cukup dia itu mengambil fikih daripada ulama-ulama. Saya memahami fikih hanya murni hukum-hukum fikih saja diambil daripada ulama, daripada pembelajaran itu dikatakan juga di fikih. Sekarang kita tengok bagaimana ulama-ulama itu mendefinisikan fikih. Amal fikih fil istilah faqad utliqa fi sadril Islam ala tafahumil ahkam asyariyati kulliha. Kata-kata fikih itu di awal Islam itu dipakai untuk bagaimana tafahum. Tafahum ini ada unsur-unsur nidhal, mukabadah. Ada unsur-unsur berusaha kuat. Tafahum berusaha untuk paham. Berusaha untuk memahami al-ahkam asyariyati kulliha. Al-ahkam al-aqaidiyah. Maknanya yang namanya fikih di awal-awal Islam itu digunakan untuk memahami semua hukum Islam. Sama ada dia itu akidah, akhlak dan ahkam al-amaliyah. Sebab itu kan Syekh Said Foda pun di awal kitab beliau Ruhul Usul juga mengisyaratkan kepada pendapat yang ini, bahwasanya yang namanya fikih itu adalah fahmul Islam, al-fahm fil Islam, yang dia itu dia itu mencakup akidah dan fikih. Liqaulihi ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kalau bukan karena setiap kelompok, setiap firqah itu ada sekelompok orang yang berusaha untuk memahami agama, yang memahami agama. So, tengok bawah nomor 5 Al-Madkhal Asy-Syalabi atau Syilbi. Halaman 32. Maja'a bihi dinul Islami salah satu aqsam. Agama Islam itu mencakup 3 perkara. Yang pertama adalah al-usul i'tiqadiyah wal mabadi' akhlaqiyah wal ahkam al-amaliyah. Pertama adalah usul i'tiqadiyah, yang kedua adalah mabadi' akhlaqiyah, yang ketiga adalah al-ahkam al-amaliyah. Al-usul al-i'tiqadiyah mawdu'uha wal ma'lum min haitsu innahu yata'allaq bi itsbatul aqaid diniyah al-muta'alliqah billah wa sifatihi wa af'alih wa ma yatafarra'u anha min mabahitsin nubuwah wal ilm. Usul i'tiqadiyah itu objek pembahasannya adalah maklum, apapun bisa diketahui daripada aspek maklumat itu atau pengetahuan itu berhubungan dengan isbar, pembuktian akidah-akidah diniyah
yang berurusan, yang berhubungan dengan Allah, sifatnya, perbuatan Allah, dan perkara-perkara yang lain yang ia tafarraq, yang apa ya tafarraq itu? Bercabang, betul. Ya tafarraq, yang bercabang daripada mabhahisun nubuwah yang bercabang. Kalau Anda mengetahui sifat Allah, zat Allah, perbuatan Allah, maka pengetahuan-pengetahuan itu akan bercabang pada mabhahisun nubuwah wal yaumil akhir. Wal ghayah minha itsbatul aqaid diniyah, dan ghayah daripada usul i'tiqadiyah itu adalah bagaimana Anda membuktikan aqaid diniyah dengan adilah yang yakiniyah. Begitu pula irsyadul mutadayyinin bi idhil hujjah lahum, menunjukkan kepada mutadayyin dengan menjelaskan hujjah bagi mereka, dan ilzam memojokkan mu'anidin dengan mendatangkan bukti atas mereka. Ini maknanya membuktikan kebenaran agama Islam dan membuktikan kesalahan agama-agama atau akidah-akidah selain apa namanya? Selain Islam. Dan untuk menjaga qawaid-qawaid din daripada bisa untuk digoyangkan syubhahul mubtil. Dan ilmu yang membahas tentang masalah etikot ini dinamakan ilmu usuluddin, dan juga dinamakan fiqhul akbar, dan juga dengan ilmu nadharul istidlal wa ilmu tauhid wa sifat, dan ilmu aqaid wa ilmil kalam. Yang kedua adalah al-mabadi' al-akhlaqiyah, mabadi' akhlaqiyah. Maudhu'nya adalah Islam juga datang dengan membawa basic-basic akhlak. Yang pembahasan daripada ilmu ini adalah segala sesuatu yang seyogyanya manusia itu memilikinya, daripada sifat-sifat yang daripada sifat itu sebagai sumber daripada perbuatan-perbuatan yang baik, seperti sifat wafa. Apa itu wafa? Loyalitas, amanah, keadilan, tawadhu, memaafkan, saling menyayangi. Dan puncak daripada mabadi ini adalah menyebarkan kebaikan, menyebarkan perkara-perkara yang baik, dan menghindari perkara-perkara yang buruk. Dan ilmu yang menjelaskan akhlak-akhlak ini dinamakan ilmu akhlak wal ilmu tasawuf. Bedakan akhlak sebagai sifat dan akhlak sebagai perbuatan. Wallahu alam, yang saya tahu akhlak ini berkaitan dengan sifat. Dan sifat ini ada pendapat daripada ulama itu bisa dibuat. Maknanya Anda bisa untuk membuat akhlak Anda, tapi ya dengan cara-cara banyak sekali Anda berbuat. Kalau Anda ingin loyalitas, jangan sampai Anda itu apa namanya, menipu. Jadi perbuatan-perbuatan ini akan menjadikan diri Anda itu mempunyai akhlak yang punya akhlak. Dan ada beberapa ulama, di antaranya adalah Al-Imam Aduddin Al-Iji, punya kitab Al-Mukhtasar fi Ilmil Akhlaq au Syai'un. Jadi bila-bila insyaallah kita akan baca ilmu-ilmu semacam itu. Yang ketiga adalah al-ahkam al-amaliyah. Maudu'uha kullu ma yasduru 'anil insan min amal. Yani ahkam amal yang ada pada Islam itu pembahasannya adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sama ada dia itu ibadah atau muamalah, seperti sholat, jihad, jual beli, dan kriminalitas. Dan puncak daripada ilmu ini adalah bagaimana tanzim. Apa tanzim itu? Mengatur perkara-perkara sosial yang diperlukan di dalam kehidupan di setiap tempat dan waktu. Wal ilmu alladhi yatakaffalu bi bayani hadhil ahkam wal ilmu fikih atau ilmu syara'i wal ahkam. Dan ilmu yang menjelaskan tentang perbuatan manusia ini kita kenal dengan nama ilmu fikih dan ilmu syara'i wal ahkam. Tengok, ini adalah hakikat daripada Islam. Ya akidah, ya fikih, ya tasawuf. Jadi tidak bisa Anda itu hanya mengatakan akidah itu hanya Islam itu hanya akidah saja. Islam itu hanya fikih saja. Tidak. Akidah apa namanya, Islam itu hanya tasawuf saja, tidak bisa. Fakanat kalimatul fikih muradifatan li kalimatis syariah. Maka pada awal-awal Islam itu kalimat fikih itu sinonim dengan kalimat syariah. Jadi kalau Anda pada awal-awal Islam Anda mendengar tentang fikih,
Maka fikih itu sama dengan apa namanya? Sama dengan syariat. Tengok nomor 1. Wasyariah fil lughah tutlaqu ala dibilang kata-kata syariat itu di dalam bahasa digunakan. Kata-kata tutlaq itu bukan makna pemakai. Pemakai itu belum tentu apa namanya makna. Jadi itlaqot itu seperti masodik daripada makna. Itlaqot ini bisa banyak. Itlaqot ini bisa banyak. Akan tetapi makna daripada sebuah kalimat itu hanya bisa satu. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Said, perbedaan antara tafsir mutaqaddim dan tafsir mutaakhirin daripada mufassirin. Tafsir mutaqaddimin biasanya mentafsirkan sebuah kalimat itu menggunakan itlaq. Tafsir mutaakhirin mentafsirkan kalimat dengan apa namanya maknanya. Yang dikatakan dia itu mustarak. Mustarak itu adalah lafaz yang mempunyai dua makna, bukan lafaz yang mempunyai dua itlaq. Ini penting sekali ya. Ini bukan makna sekali, ini syariat. Kan dipakai untuk banyak perkara ya. Tapi apakah dengan ini syariat menjadi lafzun mustarak? Tidak. Lafzun mustarak adalah lafaz yang mempunyai dua makna, bukan lafaz yang mempunyai banyak itlaq. Dan itlaqot untuk syariah itu ada beberapa. Ada yang dikatakan mauridus syaribah. Maurid tempat datangnya syaribah. Alat syaribah itu orang-orang yang minum itu. Jadi kalau ada orang-orang yang minum di situ, tempatnya minum. Dan kenapa agama kok dinamakan syariat? Ya karena nas yashrabuna minhu. Nas ya'khuduna ahkamahu minas syariah. At-tariqul wadih. Wa minhu qauluhu ta'ala tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Syariat juga maknanya apa? Jalan yang jelas. Dan di antara makna ini adalah ayat summa ja'alnaka, dan kami menjadikanmu di jalan, di syariat, di jalan yang jelas. Ikuti itu, jangan ikuti ahwa. Apa itu ahwa? Nafsu-nafsu orang-orang yang tidak tahu. Begitu pula wa mislu syariah syir'ah, dan juga sama dengan kalimat syariat, kalimat apa namanya? Syir'ah. Qala ta'ala wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Adapun secara istilah syariat itu menurut orang-orang awal di awal-awal Hijriah, yang namanya syariat itu digunakan untuk perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah bagi hambanya daripada hukum-hukum yang datang dengannya itu Nabi Muhammad SAW. Sama ada hukum itu adalah hukum akidah, akhlak, atau apa namanya, atau hukum-hukum furu' amaliyah. Qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wasa bihi nuhan walladzina auhayna ilaihi. Syara'a lakum. Allah menurunkan, memulai bagi kalian itu daripada agama yang mawaswabihi Nuhan, yang diberikan kepada Nuh walladzina auhayna ilaihi. Wa summiya hadhil ahkam syari'atan liwuduhiha wa adamin hirafiha min at-tariqil mustaqim. Dan hukum-hukum ini dinamakan syariat itu karena jelasnya dan tidak melenceng daripada jalan yang lurus. Auli annaha syabihatun bi mauridil ma fi anna kullan minhuma sabilun lil hayah fal ma yuhil abadan wa syari'atu hil ukul. Atau dikatakan hukum ini syariat karena dikatakan syariat ini seperti masdar, sumber daripada kehidupan. Seperti air adalah sumber kehidupan manusia, syariat pun adalah sumber kehidupan manusia. Cuma yang satunya sumber kehidupan badan, satunya sumber kehidupan akal. Dan di dalam mufradat ligori bil Quran karangan Ar-Raghib Al-Asfahani halaman 450, qala ba'dhum summiyati syari'ah syari'atan tasbihan bi syari'atil ma min haitsu inna man syara'a fiha alal haqiqah rawiya. Dibilang dikatakan syariat itu ada syariat agar mirip, apa namanya, karena ada kemiripan antara syariat Allah dan mata air. Kenapa?
karena sekiranya yang minum daripada situ secara hakikoh, maka dia akan suci. Watatohar itu bisa untuk suci badannya. Rawiyah itu kenyang daripada air. Dia bisa hilang hausnya dan suci badannya. Wa minal mutaakhirin man arrafa syari'ata bi ma'na fikih. Dan daripada mutaakhirin itu ada juga yang lebih mengkhususkan makna syariat. Dikatakan syariat itu sama seperti apa namanya fikih. Wa huwa ma yakhussul ahkam al-amaliyah al-furu'iyah min babi itlaqil am alladhi yuradu bil khas. Yakni sebagian daripada mutaakhir itu menggunakan syariat dengan makna apa? Fikih, dengan makna fikih, dengan arti hanya khusus untuk ahkam amaliyah saja. Syariat ya ahkam amaliyah saja. Maka penggunaan syariah untuk fikih itlaqul am urida bihil khos. Fakanat kalimatul fikih muradifatun li kalimatis syariah wa din bimakna humal am. Maka kalimat fikih itu sama dengan kalimat syariah dan kalimat apa namanya agama dengan maknanya yang luas, dengan maknanya yang luas dengan arti yang mencakup usul i'tiqadiyah, ahkam furu'iyah dan ahkam al-akhlaqiyah. Tengok yang bawahnya. Wa din fi asli lughah lahu ma'anin muta'addidah yumkinu irja'uha ila salasati ma'anin. Yang namanya agama di dalam bahasa itu mempunyai banyak sekali makna. Dan mungkin makna-makna ini bukan makna, tapi apa? Itlaqot. Tapi itlaqot adalah seperti masotik untuk satu makna. Yang mana din ini kadangkala diambil daripada fi'il muta'addi. Danahu yadinuhu. Dan kadangkala dengan fi'il muta'addi bilam dana lahu. Wataratan dengan fi'il muta'addi bil ba'dana bihi. Dan tafsirnya ala nahwil ati. Al-qaul danahu dinan yuradu bihi annahu malakahu wa hakamahu wa sasahu wa dabbarahu wa qaharahu. Kalau dana yadinu itu tanpa ada ta'addinya, tidak menggunakan huruf, maka maknanya adalah memilikinya, mengaturnya, menghukuminya. Wa qadha fi sya'nihi wa jazahu wa kafahu. Maka din dengan istimal ini berputar pusing atas makna milik wasiata, atas makna kepemilikan dan pengaturan. Dan minhu qauluhu ta'ala maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin maknanya pemilik hari pengaturan. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Dibilang al-qayyis, orang yang pandai itu mandana ai man malaka nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang pandai itu adalah orang yang bisa untuk memiliki dirinya, dengan arti Anda tidak dikalahkan nafsu Anda. Anda yang memiliki nafsu Anda yang bisa mengatur nafsu Anda sendiri. Bukan orang terkalahkan dengan nafsunya. Oh, ini macam babi itu sedap, dia makan. Tak semacam itu. Itu bukan orang yang pandai. Orang yang pandai adalah orang yang bisa untuk menghukumi atau mengatur dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia itu amila, berbuat setelah kematian, bukan berbuat untuk dunianya. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil azim. Orang yang ajiz, yang tidak mampu adalah orang yang jiwanya disuruh untuk mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan tamanna itu? Berangan-angan kepada Allah. Banyak sekali orang nanti Allah akan tidak pernah beramal, tapi nanti masuk surga, ketemu bidadari. Ada orang ajiz, orang bodoh. Pak mandana nafsahu ai hakamaha wa tobatoha, mentertibkannya, mendisiplinkannya, mengaturnya. Wal qaul dana lahu. Lah kalau dana yadinu dengan mutaaddi bilam, maknanya itu adalah ata'ahu wa khada'alahu, menurutinya dan tunduk kepadanya. Maka
Agama dengan makna ini, maknanya adalah tunduk dan taat dan ibadah dan warok. Lah kalau dana dengan ba, yuradu bihi annahu takhadahu dinan wa madhaban. Fatin ala hadha huwal madhab wa tariqah allati yasiru alaihal mar'u. Kalau dia katakan dana bisyai, maknanya syai itu dijadikan jalan dan madhabnya. Maka agama dengan makna ini, maknanya adalah lifestyle, jalan yang dia itu berjalan di atasnya. Wa jumlatul qul fi hadhil ma'ani al-lughawiyyah anna kalimat ad-din indal arab tusyiru ila ilaqatin baina tarafaini yu'adzim ahaduhumal akhar wa yakhda'u. Ya, secara umum kata-kata din bagi orang Arab itu mengisyaratkan kepada satu perkara, bahwasanya adanya hubungan antara dua perkara, salah satunya mengagungkan yang lain dan tunduk kepadanya. Fa'idha wusifa biha taraful awal kanat hudu'an. Yang pertama, tunduk kepada yang kedua. Wa idha wusifa taraful tsani, pihak yang kedua disifati ini, maka itu adalah dikatakan perkara yang kedua itu adalah perintah, kekuasaan, hukum. Wa idza nudira ila ribat al jami' baina tarafain kana dia dustur al munazzam. Wa idza nudira ila ribat al jami' baina tarafain kana dia dustur al munazzim litilkal ilaq. Dan kalau Anda tengok jami' antara dua perkara ini, antara tarafil awal dan tarafil tsani, hubungan atau perkara yang pihak ketiga atau hubungan antara keduanya, dikatakan perkara ini adalah dustur. Apa itu dustur? Undang-undang. Wadin istilahan lahu ta'arif muta'addidah indal Islam. Adapun din secara istilah mempunyai definisi yang banyak menurut Islami. Islami ini itu adalah yang mansub ilal Islam. Tak kisah dia itu Muslim benar atau tidak. Ad-din watun ilahiyun sa'ikun lidawil ukul bikhtiyarihim iyahu ila sholah fil hal wal falah fil hal. Yang namanya agama adalah watun ilahi. Makna watun ini adalah buatan Allah, pilihan Allah, hukum-hukum yang dibuat oleh Allah. Yang mana pilihan Allah itu akan menjadikan orang itu memilihnya. Kalau mereka memilih dengan elok, pasti mereka akan memilih agama yang benar. Lah kalau mereka memilih agama yang benar, karena manusia itu diciptakan untuk sampai kepada perkara-perkara yang baik. Akal mereka akan memilih perkara yang benar daripada perkara yang salah. Akan tetapi memilih perkara yang benar daripada perkara yang salah, itu ikhtiyarihim al-mahmud, pilihan mereka yang baik. Karena manusia itu kadang-kala tahu ini perkara yang benar, tapi pilih perkara yang salah. Lu bisa semacam itu. Anda kira manusia itu tahu benar buat benar kah? Ada semacam itu, Ustaz? Kalau semacam itu, dunia settle. Dunia selesai. Dulu itu saya itu pernah tengok movie Batman dan Joker. Jadi ada sebuah conversation. Siapa itu? Alfred, anunya Batman. Dia mengatakan, memang ada beberapa orang itu dia itu jahat. Bukan karena apa? Karena dia memang suka kejahatan. Dia tak kisah uang. Dia tak kisah apapun. Kenapa engkau bunuh? Kenapa engkau buat semacam ini? Just karena aku jahat. Ini fulfill mahiyah saya. Mahiyah apa namanya? Mahiyah saya. Itu yang namanya ikhtiyarihim al-madmum. Pilihan yang buruk. Kalau Anda mempunyai akal, kemudian Anda tahu mana benar, mana salah, kemudian setelah Anda mengetahui mana benar, mana salah, Anda menggunakan iradah Anda untuk pergi ke good side, ke bagian yang baik. Pergi ke bagian yang baik itu dinamakan ikhtiyarihimul mahmud. Nah, good side ini, torof yang baik ini, itu adalah agama. Nah, ketika Anda itu memilih torof yang baik ini, sisi yang baik, pihak yang baik, maka Anda akan bahagia di dunia juga di akhirat. Itulah yang dikatakan definisi agama. Adalah sebuah hukum yang diletakkan oleh Allah. Yang mana ketika manusia itu menggunakan akalnya untuk mengetahuinya, dia pasti tahu hukum-hukum yang diletakkan oleh Allah ini adalah perkara yang benar. Kemudian bikhtiyarihimul mahmud yakhtaruhu.
setelah dia mengetahui perkara itu benar, keinginannya yang baik akan memilihnya. Mungkin manusia, ada nggak manusia tahu ini agama benar, tapi dia tidak memeluknya. Karena perkara yang benar itu, Ustaz Hasan, tidak mesti dia itu enak, tidak mesti dia itu sedap, tidak mesti dia itu lazat. Biasanya yang benar itu oke, pahit. Ada kawan saya itu selalu mengatakan fakta itu menyakitkan, kebenaran itu berat. Itu betul itu. Kebenaran itu berat. Dan saya rasa wallahu alam makom yang paling tinggi setelah kenabian itu adalah makom siddiqiyah. Apa itu makom siddiqiyah? Ya makom Anda itu kan siddiq itu kan mutawafaqatul qaul bil waqi. Siddiqiyah adalah bagaimana Anda selalu sesuai dengan kebenaran. Tabhas anil haq wa tulazim wa takmal bila wazim. Kalau Anda tahu itu benar, Anda cari kebenaran. Setelah Anda tahu itu benar, Anda mengamalkannya. Anda mengamalkan. Karena di antara orang-orang itu akil adalah orang yang mengetahui kebenaran. Wa huwa yaltazimul haq. Apa yaltazimul haq? Ayat bil muqtadah. Ada sesuatu yang benar, Anda amalkan. Anda tidak bisa mengamalkan. Anda mengamalkan sesuatu yang paling dekat kepadanya. Wa ta'tadir, maaf ini benar, tapi aku tidak bisa untuk mengamalkannya. Bukan Anda sembunyikan. Dan ini susahnya, na'udzubillah. Susahnya, na'udzubillah. Karena kadangkala kebenaran itu tak kisah siapapun. Kebenaran tak kisah Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda. Dan Anda diwajibkan oleh Allah untuk terus mencarinya dan Anda komitmen dengan kebenaran. Kalau Anda bisa semacam itu, dikatakan Anda itu apa? Dikatakan Anda itu siddiq. Ya. Ketika saya di Labuan, Syekh Said menjelaskan saya tentang masalah siddiq. Siddiq itu tadi itu puncak daripada futuwah, rujulah. Sekiranya ketika Anda itu mengetahui sesuatu, takmal bimuqtadah. Kalau memang Anda tidak bisa, jangan cakap bisa. Mundur. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid berperang di perang Mu'tah, beliau kan mundur kan, karena kan 3.000 lawan 100.000. Beliau tidak mampu untuk mengalahkannya. Akhirnya beliau apa namanya? Beliau mundur. Itu yang namanya siddiq. Bukan maknanya, oh saya mau, saya lelaki, saya jantan, tak kisah mati. Itu bukan siddiq. Itu apa namanya? Itu ngawur. Itu apa cakapnya itu? Ceroboh. Itu maknanya tauhid. Maknanya walaupun Anda sudah tahu Anda tak mampu untuk ini, tapi tetap Anda apa namanya? Tapi tetap Anda buat. Ada laisa siddiq. Siddiq apa yang Anda tahu, wa anta ta'mal bi muqtadah. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid itu pulang ke Madinah, diajak oleh para sahabat. Ya furor, wahai orang-orang yang lari daripada peperangan. Oleh Rasulullah paham, hadza huwa siddiq la bal hum furor. Mereka ini bukan furor, tapi mereka ini apa namanya? Furor. Mereka akan kembali. Nanti mereka yang akan juga menyerang apa namanya orang-orang Persia dan Romawi pada saat nanti. Di sini yang namanya siddiq. Akal ini tugas apa namanya diberi oleh Allah bisa untuk mengetahui kebenaran. Kalau Anda melihat tentang agama Islam, Anda akan tahu agama Islam ini perkara yang benar daripada agama-agama yang lain. Tapi apakah ketika akal mengetahui kebenarannya, Anda akan tatazir. Nah, ada semacam ikhtiar yang di atas akal, yang dimana manusia itu mukhtar untuk memilih mana yang benar dan mana yang buruk.
Dan semua akhlak terbina atas sidik ini. Terbina atas apa namanya? Sidik. Tawaduk ala sidik. Semuanya ala sidik. Karena itu sidik ini adalah akhlak yang paling tinggi. Dulu guru-guru saya daripada Hadramut selalu mengatakan bahwasanya orang ini kutub. Apa makna kutub? Wali yang paling tinggi. Kewalian yang paling tinggi itu juga diungkapkan dengan ibarat yang lain namanya siddiqiyatul kubro. Ada dua siddiqiyatul kubro. Antabhas anil haq wa ta'mal bimuqtabah wa hadza usadasan fi ghayatis su'ubah. Itu adalah puncak daripada futuwah, puncak daripada rujukan. Wa huwa thani martabah ba'da martabatin nubuwah. Wa tutlaku aidan ala jami'il ahkami nafsiyah. Begitu pula yang namanya fikih juga digunakan untuk semua hukum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba hamili fikhin wa yufaqih. Mungkin orang yang paham, orang pembawa fikih itu pembawa kefahaman, dia pun tidak paham dengan makna kadangkala orang itu mengira dia itu paham, tapi dia tidak dia tidak paham. Atau orang paham, tapi pahamnya itu surface, pahamnya tak mendalam. Ketika dia bawa kepahaman ini kepada orang lain itu jauh lebih paham daripada dia. Wastamarra hadzal istiqmal ila asl ilmah. Kemudian fikih dengan makna yang umum ini berlanjut kepada aslul a'immah. Waktu a'immah itu arba'ah ya. Maka Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih itu bahwasanya ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih adalah bagaimana seseorang itu mengetahui apa hak dan kewajibannya. Loh, apa hak kewajibannya? Apakah itu hanya sholat dan zakat saja? Apakah hanya ahkam amaliyah saja? Tidak. Akhlak dan akidah juga malaha wa ma'alaiha. Faqauluhu malaha wa ma'alaiha mencakup akidah, akhlak, dan ahkam amaliyah. Dan Imam Abu Hanifah menamakan ilmu kalam itu dengan nama al-fiqhul akbar. Kenapa? Karena ilmu kalam itu berhubungan dengan aqaid, yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah inti, core daripada ilmu agama. Yakni Anda memahami tentang akidah, itu juga fikih. Karena fikih ini dengan makna apa? Al-fahm. Al-fiqhul akbar, kefahaman yang paling besar. Jadi Anda paham tentang Allah, sifatnya, dan hal-hal yang berkaitan tentang risalah. Ini adalah basic daripada agama Islam. Selain daripada ini cuma cuma cawangan, cuma bawah-bawah daripada perkara yang besar ini. Ghairu annal fuqaha wal usuliyyin tasarrafu ba'da dzalika fi ta'rifil fiqh wa adkhalu taksis alaihi. Akan tetapi fuqaha dan usuliyyin itu setelah zamannya Imam Abu Hanifah, setelah definisi Imam Abu Hanifah ini sedikit tasarruf, sedikit merevisi definisi fikih dan lebih mengkhususkan tentang masalah fikih, dengan arti fikih di sini setelah zamannya Imam Abu Hanifah tidak hanya tidak mencakup akidah dan ahkam furu'iyah saja, akan tetapi lebih dikhususkan hanya mencakup ahkam furu'iyah saja. Maka Imam Syafi'i mengatakan di dalam risalahnya, Imam Syafi'i punya kitab usul fikih ya, yang paling terkenal namanya Kitabur Risalah, yang beliau tulis tak silap untuk Abdurrahman ibn Mahdi ya. Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang itu begaduh pasal kaifiyatul istidlal. Akhirnya Imam Syafi'i menulis dengan permintaan Abdurrahman ibn Mahdi ini. Imam Syafi'i menulis apa? Kitabur Risalah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatihat tafsiriyah. Didefinisikan oleh Imam Syafi'i bahwasanya fikih itu adalah ilmu dengan ahkam syar'iyyah al-amaliyah, seperti takhassusatil amaliyah. Fikih itu ya untuk hukum-hukum amali,
Adapun hukum-hukum aqaidi tidak dikatakan itu adalah apa namanya? Tidak dikatakan itu adalah fikih. Daripada adillah tafsili, daripada dalil yang tafsili. Kalau dalil ijmali itu namanya usul fikih. Dan ini adalah takrif yang paling famous dan takrif yang paling mundhabit, takrif yang paling kuat. Dan dari definisi ini, ulama-ulama itu mengambil definisi mereka sendiri. Tapi kalau kita tengok definisi-definisi ulama setelah Imam Syafi'i, mereka itu berputar, mereka itu pusing-pusing di porosnya Imam Syafi'i. Contohnya Imam Ghazali, yang beliau itu mengatakan di dalam Mustasfa, bahwasanya fikih itu adalah ibarat atas ilmu dan kefahaman di dalam hasil wada' lugawi, makna hakikat lugawiyahnya. Fikih itu aslinya adalah daripada al-ilm wal fahm. Yuqalu fulanun yafqahul khaira wa syar'a ya'lamuhu wa yafhamuhu. Fulan itu mengetahui baik dan buruk, maknanya dia yafqahu baik dan buruk, maknanya dia mengetahuinya dan memahaminya. Akan tetapi di dalam uruf ulama, yang namanya fikih itu adalah ibarat anil ilm bil ahkam syar'iyyah at-thabitah li af'alil mukallafin khossatan. Urufnya ulama yang namanya fikih itu hanya apa namanya? Ilmu untuk ahkam syar'iyyah yang ada untuk perbuatan-perbuatan mukallafin saja, perbuatan, bukan untuk keyakinan. Maka definisi ini menggunakan fikih atas ilmu dengan ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Sama ada. Akana, yakni hukum syar'i ini, Anda mengetahuinya daripada istinbat, langsung daripada kitab ataupun sunnah, atau Anda mengetahui ilmu-ilmu itu berasal daripada Anda memahami perkataan-perkataan para ulama. So, Imam Ghazali kan mengatakan, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah at-thabitah li af'alil mukallafin khossatan. Ilmu tentang ahkam syar'iyyah pada af'al mukallafin. Ini kan umum kan, berbeda dengan definisinya Imam Syafi'i. Yang mana definisinya Imam Syafi'i itu menggunakan fikih untuk hukum syar'iyyah amaliyah daripada adillatihat tafsiliyah. Nah, adillah tafsiliyah ini adalah seperti kitab ataupun sunnah ataupun akisah juz'iyah. Itu ahkam tafsiliyah. Imam Ghazali setuju dengan Imam Syafi'i, akan tetapi ada beberapa perkara yang Imam Ghazali itu tidak setuju, bahwasanya hukum fikih ini yang penting Anda mengetahui hukumnya, tak kisah bagaimana cara Anda mengetahuinya. Sama ada hukum ini Anda ambil langsung daripada kitab wa sunnah, juga dinamakan fikih, atau hukum ini Anda ambil daripada apa? Anda belajar semacam ini daripada aqwalul fuqaha. Jadi istinbat Anda bukan istinbat daripada kitab wa sunnah, tapi Anda istinbat daripada aqwalul fuqaha. Itu pun juga dianggap fikih. Dan menurut definisi Imam Ghazali ini, orang yang mengetahui fikih daripada jalan taklid wa tafahum bi aqwalil fuqaha yu'addu faqihan, dianggap dia itu faqih. Akan tetapi Imam Amidi Asy-Syafi'i, yakni Sohibu Afkaril Afkar, Imam Amidi ini usuli kabir, wa mutakallim kabir. Walaupun pendapat-pendapat beliau dalam ilmu fikih tidak terlampau diambil, tapi pendapatnya beliau dalam ilmu ma'qul, Masya Allah. Imam Iji wa Aduddin Al-Iji. Dulu tuh saya itu cakap kepada Syekh Said, orang-orang yang diambil ilmunya itu rata-rata soleh. Tidak semua orang yang diambil ilmunya itu soleh. Iji atau Amidi itu bukan orang yang soleh-soleh sangat, dengan makna amal ibadahnya tidak terlampau banyak, tidak sholat tahajudnya itu tidak banyak, ini tidak puasanya juga tidak hari-hari, akan tetapi ilmunya sampai sekarang itu diambil. Ibn Sina, Wah Islam ya Islam, tapi sampai sekarang ilmunya dipakai. Farabi sampai sekarang ilmunya dipakai, walaupun dipakai di dalam majal mantik dan majal falsafah. Tolak ukur ilmu itu dipakai menjadi rujukan, itu kesolehan itu membantu.
Nomor satu itu kepakaran. Kepakaran. Anda pakar apa tidak dalam bidang ini? Kalau Anda pakar di dalam bidangnya dan Anda diakui kepakaran Anda oleh banyak sekali ulama, tatakibin ulama, tunadiruhu, Anda berdebat dengan para ulama, pada saat itu keilmuan Anda akan dipakai dan menjadi rujukan. Tak kisah Anda itu soleh dengan makna tukfir minas sunan atau tidak. Oh, dulu kan kita kan, oh kalau mau barokah itu banyak ibadah, ini kita ini banyak ibadah, tapi tidak pernah belajar. Tapi tidak pernah namanya belajar. Tem-tem belajar sudah malas, tem-tem belajar sudah penat. Sholatnya Masya Allah, belajarnya sedikit pada hal semacam ini. Nah, menjadi barokah itu susah, karena basicnya sudah tidak ada, core-nya tidak ada. Di kitabil ihkam al-ihkam fi usulil ahkam, beliau menambah di dalam definisi fikih itu qaidun nadhar wal istidlal. Yakni menambah untuk menjadi fikih adalah Anda itu bisa nadhar, bisa berpikir di dalam kerangka fikih dan Anda bisa untuk mencari dalil. Maka beliau mendefinisikan fikih ilmul hasil bi jumlatin minal ahkami syar'iyyah al-furu'iyyah ay al-amaliyah bin nadhari wal istidlal. Suftiqa bin nadhari wal istidlal. Dengan arti tidak menjadi fikih kecuali hukum yang Anda dapatkan itu dengan berijtihad. Kalau cuma Anda mengetahui daripada saya, tidak dikatakan Anda itu faqih, dikatakan Anda itu naqalatul fikih. Hafizahullah guru saya, Syekh Abdullah, Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Beliau itu mufti dari sampai sekarang pun mufti. Beliau tidak pernah mengatakan beliau itu faqih. Beliau itu selalu mengatakan amma nahnu fa innana naqalatul fikih. Subhanallah, naqal. Ini kita memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, walaupun mungkin kita tidak memahami dalilnya, tapi kita memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, memahami apa yang dikatakan oleh Romli, kemudian kita nangkul, apa nangkul itu? Kita yaitu kita mengalihkan, menangkul, menukil, sama saja itu. Menukil itu memindahkan. Kita mentransfer kepahaman kita kepada tolabah. Kefahaman kita yang kita dapatkan daripada Mughni, Tuhfah, Nihayah, kefahaman ini kita transfer ke tolabah. Kita tidak mengambil kefahaman ini daripada kitab wa sunnah. Kefahaman ini yang diambil, yakni pengambilan kefahaman ini daripada kitab wa sunnah, watakaffala bihi al ulama usabiqun. Kita cuma tinggal ambil apa namanya? Hasilnya saja. Loh, kita ambil hasilnya berdasar. Kadang kalau salah paham. Dan sekarang wallahu alam hampir tidak ada yang membahas tidak ada yang bisa membahas Tuhfatul Muhtaqin lah kali. Kemarin itu saya tengok ada namanya Abu Yamudi di Aceh membahas tentang Tuhfatul Muhtaqin. Di Jawa siapa? Ya ini orang yang bisa membahas Tuhfatul Muhtaqin, Syuruhatul Muhtaqin itu sangat sedikit. Padahal rata-rata di situ itu hanya adilah bersito dan berpusing-pusing terhadap kepahaman daripada para ulama. Itu loh kita masih gagal. Kita tengok kepahaman langsung daripada kitab Rasul. Kalau setakat kamus Anda itu masih kamus Marbawi atau kamus Mahmud Yunus, tak ya pening-pening ambil daripada kitab ataupun sunnah. Wallahi kalau Anda boleh paham Minhajut Thalibin, tak ya Tuhfah terlampau tinggi itu. Anda boleh paham Minhajut Thalibin, para ulama tadi dahulu yuqad lahul husma, diambil dibuat kenduri. Masya Allah, Ustaz Amar boleh paham Minhajut Thalibin, Ustaz Faik boleh paham Minhajut Thalibin. Kita tak yang Minhajut Thalibin, kadang-kadang itu loh kita Safinatun Najah masih salah paham. Wa qayyada bin nadhari wal istidlal wa qaidun bin nadhari wal istidlal yukhriju ilmal muqallid li aimatil madzhab bi anna ilmahu nasyi'un an taqlidi imam. Dan kata-kata bin nadhar wal istidlal itu mengeluarkan ilmunya muqallid kepada aimatul madzhab.
yakni kita kepada Syafi'i, kita ini bukan fikih, karena kita mukallid kepada a'immatul mazhab. Terus namanya apa? Ya silakan pakai nama apa saja, tapi jangan pakai nama fikih. Wa hadzal qaid lam ya'khud bihil fuqaha akhiran hina salahu ala istimali kalimatal fikih lidalalah ala fikhi ta'ifatin min dan qaid ini, yakni binadul istidlal ini akhirnya tidak diambil oleh fuqaha ketika mereka itu mengistilahkan, mendefinisikan atau menggunakan kalimatul fikih untuk menunjukkan kepada mereka itu menghafalkan ta'ifatin min masailil ahkam. Bukan mereka itu mendapatkan, tapi menghafalkan saja. Wafi'lan ya. Al-an, kata-kata fakih, bukan Anda itu mendapatkan Anda itu memahami fikih, bukan. Bukan Anda itu mendapatkan hukum daripada kitab sunnah. Cukup Anda itu menghafal hukum-hukum yang Anda tengok daripada kitab-kitab fikih. Pada saat itu dikatakan Anda itu fakih. Jadi kata-kata an-nadhar wal istidlal atau qaid nadhar wal istidlal dipakai oleh Al-Amili. Fuqaha di akhir tidak menggunakan istilah itu untuk mengatakan, untuk mendefinisikan ilmu fikih, Fasmud min masailil ahkam asyariyah al-amaliyah al-waridah bil kitabi wa sunnah wa masbutah. Fasmul faqih indahum yasmulul mujtahid al-mutlaq wal muntasib wa ahlan takhrij wa tarjih wa amatal mustadilin. Maka kata-kata faqih menurut fuqaha mutaakhirin ini, karena dihapusnya qaidun nadhar istidlal ini, mencakup orang-orang yang mengetahui fikih dengan level mujtahid mutlak atau muntasib, ahlut tahrij wa tarjih, dan amatul mustadilin bihadihil dan majority orang-orang yang menyibukkan diri dengan masail-masail ini. Jadi kalau Anda hari-hari belajar Fathul Wahhab, Anda hari-hari belajar Minhaj, dan Anda memahaminya, dikatakan Anda itu fakih. Dan daripada ulama mutaakhirin, ada yang menggunakan lafzul fikih itu terhadap majmu'atin aminal ahkami syar'iyyah nafsiha walaysa faqat alal ilmi. Ini sekian ulama akhir itu menggunakan fikih itu untuk sekelompok hukum syariat, tak kisah ada mengetahuinya atau tidak. Jadi sekelompok hukum ini namanya fikih. Sawaun, sekelompok hukum ini Anda ketahui atau tidak, dia tak kisah. Jadi untuk menjadi fikih tidak perlu untuk diketahui. Maknanya perkara ini ada di dalam kitab, dikatakan ini kitab fikih. Ini akan menjadi kitab fikih. Walaupun Anda tahu atau tidak, walaupun Anda memahaminya atau tidak. Akhdan minastimali kalimatul fikih fi sadril Islam kama taqaddam. Fa yaquluna hadhihi kutubul fikih. Mereka mengambil ini dengan pemakaian fikih yang ada di dalam sadrul Islam. Maka mereka mengatakan ini adalah kitab fikih. Loh, kitab Minhajut Thalibin adalah kitab fikih. Dia tak kisah kitab fikih ini Anda memahaminya atau tidak. Yang ada di dalam Minhajut Thalibin bukan semua hukum, akan tetapi sekelompok daripada hukum. Tak kisah Anda memahaminya atau tidak. Akhirnya kalimat fikih ini semakin kehilangan makna. Kalau memang dia itu dikatakan sekelompok hukum fikih itu yang ada di kitab Minhajut Thalibin, dikatakan dia itu fikih tanpa dipahami. Terus apa makna fikih dengan makna kefahaman? Oh, dia bisa dipahami, bukan benar-benar paham. Tidak, untuk menjadi fikih tidak cukup ilmu ini hanya ada di dalam kitab, tapi Anda kena mengekstrak apa yang ada di dalam kitab ke dalam otak Anda, baru dikatakan dia itu fikih dengan puncak itqannya. Ai al-kutub allati tahwi ahkamal fikih, nama kitab-kitab yang di dalamnya mencakup hukum-hukum fikih. Wa yaquluna bi tarihil fikih adwarun, ai di tarihi ahkamihi. Mereka juga mengatakan di tarihil fikih adwar, yakni
sejarah fikih itu mempunyai beberapa fase. Fikih ini apa? Di sini makna fikih. Fikih adalah hukum-hukum fikih. Maknanya fase-fase hukum-hukum fikih itu sampai kepada fase yang banyak. Wa nahwiha minal ibarat allati hiya nasun fi annal murad fil fikih nafsul ahkam la hususul ilmiha. Semua ini adalah nas, bahwasanya yang dimaksud dengan fikih itu adalah hukum itu sendiri. Bukan Anda mengetahui hukum itu. Karena Anda mengetahui hukum di luar hukum itu. Maknanya hukum itu ada. Tak kisah Anda mengetahuinya atau tidak. Maka kitab Minhajut Thalibin akan sentiasa menjadi kitab fikih. Tak kisah Anda mengetahuinya atau tidak. Wa yutlaqul fikih ala ilmil wa yutlaqu alal fikih ilmu furu'. Dibilang fikih itu juga dinamakan sebagai apa namanya? Ilmu furu'. Syarhu kalimat ta'rifil fikih. Ini adalah syarah kalimat dari apa namanya, syarah setiap kalimat daripada definisi fikih secara istilah. Kalau seumpamanya perkembangan definisi fikih itu sampai kepada definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Yani akhir daripada perjalanan definisi fikih akan sampai di dalam satu definisi yang disepakati oleh banyak sekali ulama. Bahwasanya yang namanya fikih adalah ilmu terhadap hukum-hukum syariat yang amaliyah yang diambil daripada adillatiha tafsiliyah. Maka mesti kita itu menjelaskan maksud setiap kalimat daripada definisi ini. Yang di dalam definisi ini fikih itu mencakup quyudan mayazathu anil makna lughawi wa an ulumidinin ukhra. Yang mana definisi ini membedakan fikih secara bahasa dan membedakan fikih daripada ilmu-ilmu yang lain seperti akhlak dan aqaid. Dan ini adalah penjelasannya. Pertama adalah al-ilm. Al-ilm ini adalah al-idrok. Idrok ini sampai atau memahami. Nah, Anda memahami ini tak kisah don atau yakin. Selama Anda memahami, Anda ta'lam. Dengan definisi di sini yang namanya ilmu itu adalah mutlaqul idrok. Tidak mesti yakni idrok di sini adalah al-idrokul yakin. Karena di dalam fikih Anda itu tidak perlu yakin, Anda cukup don. Sebab itulah al-idrok di sini a'am, al-ilm di sini a'am dengan apa yang diinginkan dengan ilm di dalam akidah. Ilm di makna akidah itu biasanya digunakan untuk yakin. Al-ilm billah maknanya yakin Anda mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Wa hadza tariquhul ilm, hadza tariquhul yakin, semacam itu. Cuma di sini al-ilm yang ada di dalam fikih bukan maknanya yakin saja. Karena hukum-hukum fikih tidak semuanya yakin. Walaupun ada beberapa kelompok di antaranya wallahu a'lam Syiah. Syiah itu mensyaratkan semua hukum fikih itu mesti yakin. Mereka mengatakan semacam itu, akan tetapi di dalam dunia nyata hampir tidak ada hukum fikih itu yang yakin. Mayoritas hukum fikih itu dunun, bahkan dununnya itu lemah. Yang penting di atas 50%. 55% juga di atas 50, 60, 70. Semua mulai daripada 51 sampai 99 dikatakan itu adalah dunun. Dan di dalam fikih cukup Anda itu apa namanya? Sampai pada derajat apa namanya? Dunun. Berbeza dengan ilmu akidah, tidak diterima perkara dunun, dia harus diterima perkara yakin. Maka definisi al-ilmu bil ahkam itu mencakup al-yakin bil ahkam atau ad-dhannu bil ahkam. Lah kalau dhannu bil ahkam saja diterima, apalagi al-ilmu bil ahkam. Li'anna al-ahkam al-amaliyah tasbutu bil adillah al-qat'iyyah wa tasbutu bil adillah ad-dhanniyah gitu. Karena ahkam amaliyah itu bisa sabit dengan adillah qat'iyyah dan juga bisa sabit dengan adillah dhanniyah aidan. Dan adillah ad-dhanniyah, dalil-dalil yang dhon itu hujjatun di dalam syariat. Jadi ini sedikit urusannya dengan usul fikih, dan ini bisa dibahas di dalam usul fikih bahwasanya apakah dhon itu hujjah. Perkara ini confirm dhon, tapi al-amal bid-dhon yakni wujubul amal bid-dhon qat'iyyun.
Apa tuh ada ibaratnya Minhajul Usul. Al-hukmu maktu'un bihi wa dhannu fi tariqin. Wa dhannu al-hukmu maktu'un bihi. Na'lam annahu dhann. Kita yakin ini adalah dhann. Ketika Anda sampai kepada hukum dhanni. Anda kan tahu kan kalau itu dhann kan? Yakni maktu'un annahu dhann. Sahulala maktu'un annahu dhann. Dhann itu maktu. Fadhan yakunu mubtada wal maktu yakunu khobar. Dan hukum amal bidon maktuun. Bahwasanya kita yakin bahwasanya hukum mengamalkan perkara yang doni itu yakin menurut syariat. Hadza huwa al-hukmu maktuun bi. Ai al-hukmu al-amal bidon maktuun bi. Adapun nafsu don fitorikil hukum, yakni ini hukumnya don di dalamnya. Fayakunu don fidorfil hukum, fidorfil hukum. Al ahadis al kasirah an infadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umara'ahu wa qudatahu wa rasuluhu wa su'atahu ila mukhtalafin bilad. Ada hadis-hadis yang banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya Rasul itu mengirim banyak sekali utusan, qadi, su'a, dakwah. Dan 1-2 orang itu bunuh. Apakah mereka memang benar-benar utusan Rasulullah? Kan don saja itu kan. Itu kan don kan. Yang datang ke mereka itu hanya 1-2 orang, itu bukan tawatur. Mereka berasal daripada Rasulullah. Dunun. Tapi Rasulullah mencukupkan itu. Bahwasanya walaupun itu don, tapi ia jibu alaikumul amal wa ta'atih. Karena nahnu nujibul amal bidon. Wahum ahadun la yathbutul yakin la yuthbitul yakinu khobara kullin minhum. Mereka itu ahad. Khobarnya mereka daripada Rasulullah itu tidak yakin. Dan sudah ada banyak sekali dalil bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan orang-orang yang sampai kepada mereka itu utusannya Rasul untuk menerimanya daripada umara wa rusul wal qudha wa su'a. Walam yustarat fi qabuli qauli ayyin minhum atau Rasul tidak menyuruh kamu 10 orang datang ke Bahrain mengatakan ini adalah qadi, tidak. Rasul yang menyuruh 2-3 orang. Dan ini tidak masuk derajat tawatur. Tapi tetap mereka wajib mengamalkan apa yang dikatakan oleh qadi dan orang-orang ini. Begitu pula qadi di dalam mahkamah ketika dia itu menghukumi sebuah masalah kan dengan bayinat atau syuhud kan, saksi kan. Saksinya berapa? Hanya 2 kan. Qadi wajib menghukumi sesuatu terbina atas saksi 2 orang. Kesaksian 2 orang atau hanya bahkan 1 orang di dalam beberapa case. Apakah itu yakin? Tidak, itu hanya dunun. Itu hanya dunun. Tapi qadi wajib untuk mengamalkannya. Dia tidak bisa untuk tidak mengamalkannya. Sampai dikatakan qadi ketika ada saksi mukrohul syara'an. Mukroh dia itu, mukroh syar'i. Dengan arti qadi ketika ada saksi dia wajib mengamalkan apa yang dikatakan oleh saksi. Dia tidak boleh untuk diam. Huwa mukroh li amal. Yang ketiga, alal mujtahid an yattabi ma'adahu ilaih ijtihadah. Ma'adahu ilaih ijtihaduh. Ma'ahtimali khoto'ihi fi ijtihadihi li'anna sabilahu ilaihi nuwadah. Bahwasanya mujtahid itu wajib untuk mengikuti ijtihadnya. Apa yang mujtahidnya itu sampai kepadanya, yakni hasil ijtihadnya. Mujtahid wajib untuk mengamalkannya, walaupun ada potensi itu salah. Tapi potensi benarnya lebih besar. Dia wajib untuk mengamalkannya. Potensi benar besar, salah sedikit, wahadahu ainun don aslan. Walaupun itu dunun, tetap wajib untuk mengamalkannya. Yang nomor 4, lau anna thubutal ahkam asyariyah mutawakifun ala dalilil qat'i lawaqa'anna fil haraj. Kalau seumpamanya setiap hukum itu perlu dalil qat'i, kasihan orang-orang itu. Perlu dalil qat'i, kasihan orang-orang itu. Karena untuk sampai kepada dalil qat'i itu Ustaz Labib Musa, tak mudah. Dia susah. Selama dia itu susah, maknanya perlu usaha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesusahan di dalam agama dan kewajiban untuk hanya menggunakan dalilun qat'i itu harjun fid-din. Karena itu di dalam ahkam amaliyah, karena dia itu untuk amal dan perkalanya itu setiap hari dan banyak, dicukupkan untuk dalil ini. Berbeda untuk akidah. Akidah itu tak banyak, hanya beberapa saja, hanya sifat 50. Karena dia itu sifat 50, dalilnya mesti qat'i. Berbeda dengan fikih. Fikih itu banyaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni di dalam ibadat saja. Masailnya ada ribuan. Masa setiap masail ibadat itu dalilnya apa namanya? Qat'i. Mati Anda. Kenapa kok duha tidak disunahkan jamaah? Mesti qat'i dalilnya. Menangis Anda. Kenapa ya? Kok niat itu wajib? Mesti qat'i dalilnya. Menangis Anda. Tidak ada. Dalilnya cukup apa namanya? Dhonni. Lah karena dalilnya itu dhonni, majal untuk khilaf itu besar. Potensi untuk khilaf itu masih besar. Berbeda dengan akidah. Karena dalilnya itu qat'i, majal untuk khilaf itu sedikit. Majal untuk khilaf itu sedikit. Sebab itulah Anda akan tengok ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, walaupun ada khilaf antara keduanya, khilafnya itu di dalam furu'ul aqaidiyah, bukan dalam perkara-perkara yang yakin. Ayo. Fallah subhanahu ta'abbadana fil ahkam amaliyah bidununina mustanadah ilal adillah asyariyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu ta'abbadana, menyuruh kita untuk beribadah, menganggap kita beribadah di dalam ahkam amaliyah, dalam amal-amal ibadah Anda, dengan don-don kita, yang mana don ini tidak hanya sekedar don saja, tapi mesti don yang tersandarkan terhadap adillah asyariyah as-sahihah. Oh ini don ini benar, oke, don ini Anda berdasarkan dari mana? Oh daripada adillah yang tidak mu'tarafah, daripada adillah kasfiyah, daripada adillah yang lain. Pada saat itu tidak dianggap ini adalah don yang benar, don yang mu'tabar. Mesti don yang Anda dapatkan daripada dalil itu harus daripada don yang berdasarkan dalil yang benar, adillah yang muttafaq alaiha, atau yang minimal dianggap benar di dalam mazhab yang Anda yakini. Aqallu makil, istishab, itu don yang berasal daripada dalil-dalil ini. Walaupun dia itu mukhtalafun fi, Allah ta'abbada biha, dengan arti kalau Anda beribadah berdasarkan don yang diambil daripada dalil-dalil ini, ya tarattab alaihi thawab wal iqab. Oh, di dalam Syafi'i tidak diambil kasaf. Anda ta'abbud mustanidan alal kasyaf, tidak dianggap ibadah. Kenapa? Li'anna dhon al-hasil fika mustanidan alal kasyaf laisa mu'tabarun. Laisa mu'tabarun. Wal ahkam al-fiqhiyah al-thabitah, dan hukum-hukum fikih yang sabit dengan adillah dhonniyah itu wajib untuk diamalkan, seperti hukum yang sabit dengan adillah al-qat'iyah. Karena dalil wujubul amal bidon qat'iyun. Falladhi yajhalu jihatal qiblah yataharra wa yusalli wa salatuhu shahihah. Dan orang yang tidak tahu mana arah kiblatnya berijtihad, walaupun setelah dia mengetahui arah kiblat tidak yakin, tapi don ke sana. Tapi ini tidak yakin karena Anda tidak melihat kiblat. Anda wajib untuk berijtihad berdasarkan ijtihad Anda. Wajib untuk sholat berdasarkan ijtihad Anda. Walaupun itu dunun. Begitu pula qadhi wajib untuk menghukumi sebuah hukum berdasarkan kedua saksi. Walaupun mungkin kedua saksi itu salah karena mereka itu tidak maksum. Dan kita tidak mengatakan saksi itu pasti benar, akan tetapi kita murajjih bahwasanya kemungkinan besar kedua saksi ini besar. Wa shaumu Ramadan yang bani ala syahadah bi ru'yatil hilal wa kullu dzalika. Begitu pula puasa Ramadan itu terbina atas kesaksian melihat hilal, dan cukup satu orang saja. Dan ada kemungkinan kesaksian satu orang ini salah. Apa yang terjadi kepada Anas bin Malik ketika melihat hilal, ternyata ada keningnya
yang jatuh nyangkut di sini karena dia sudah tua, keningnya itu yang jatuh alisnya yang jatuh nyangkut di sini, warnanya putih. Dia kira itu hilang, itu hilang. Potensi kesalahan di dalam melihat hilal itu terjadi. Akan tetapi walaupun ada potensi itu, akan tetapi potensi kebenaran lebih besar pada saat itu. Kalau selama potensinya lebih besar, maka diwajibkan oleh Allah untuk wallahu a'lam. Sila jika ada pertanyaan. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Mau tanya, Beb. Silakan. Itu kan ada kodi, ada mufti. Itu definisinya bagaimana, Beb? Beda, ada perbedaan antara kodi dan mufti. Dua-duanya itu sama-sama menghukumi perkara-perkara yang juz'i, dengan mana ada satu case antara saya dan Anta. Kita datang ke kodi. Kodi akan menghukum mana salah yang benar. Mufti pun juga sama, akan menghukumi mana salah yang benar di dalam ahkam-ahkam juz'iyah. Cuma perbedaannya, hukum kodi wajib untuk ditaati, hukum wajib untuk ditaati. Itu dia definisi dan tugas daripada kodi dan mufti. Anda bisa mendefinisikan sesuatu daripada tugas dan kewajiban. Jika saya di Indonesia, Beb. Jika di Indonesia ada enggak yang sesuai dengan mufti dan kodi itu? Allah kalau memang ada, mungkin itu MUI kok. Kodi ya hakim-hakim itu, masalahnya di Indonesia hakimnya itu tidak menggunakan syariat Islam, tidak menggunakan syariat Islam. Yang lebih sesuai saya rasa di Indonesia itu kalau nggak dekat MUI sebagai mufti. Wow. Iya. Terus lagi mana ini? Ini ada adillah tafsiliyah. Berarti mokobilnya kan adillah ijmaliyah. Ijmaliyah, bukan, Beb? Kuliah ijmaliyah sama saja. Itu contohnya gimana, Beb? Yang tafsiliyah dan yang Akidah ijmaliyah. tafsir itu dalil satu ayat Al-Quran untuk hukum tertentu. Contohnya dalil kewajiban sholat. Apa dalilnya? Wa aqimus sholat. Itu maksudnya adilah tafsiliyah. Satu ayat tertentu untuk hukum tertentu. Itu namanya adilah tafsiliyah. Adilah kuliah atau adilah ijmaliyah. Tidak untuk hukum tertentu, tapi untuk semua hukum. Contohnya adalah al-amr ya dulu alal di dalam pembahasan usul fikih. Perintah menunjukkan kewajiban. Perintah apa? Ya perintah apapun, tidak hanya perintah sholat. Maka ketika hukum itu umum untuk semua perintah, dikatakan itu adalah adillah ijmaliyah atau adillah kulliyah. Ketika hukum itu untuk hukum juz spesifik, dikatakan itu adalah adillah tafsiliyah. Adillah kulliyah biasanya dibahas di dalam usul fikih. Adillah tafsiliyah biasanya dibahas di dalam ilmu fikih. Karena di dalam ilmu fikih tidak ada pembahasan tentang apakah perintah itu menunjukkan kewajiban. Itu kan pembahasannya fuqaha itu. Itu pembahasan usuliyun. Usul apa? Dalil ini untuk kewajiban sholat. Dalil ini untuk kewajiban puasa. Ini untuk kesunahan jamaah. Wahakata. Itu. Terus untuk yang ijmali, apakah diambil dari Al-Quran, hadis juga, atau hanya dari Al-Quran? Tidak mesti adilah ijmaliyah, tidak mesti diambil daripada kitab ataupun sunnah. Akan tetapi bisa diambil daripada uruf, bisa diambil daripada lughah. Al-Quran dan sunnah hanya salah satu daripada pengambilan, yakni sumber pengambilan adilah kuliah ini. Karena nanti Anda akan tengok beberapa adilah kuliah itu range-nya tidak hanya dalam kitab wa sunnah, di dalam lughah, di dalam uruf pun juga diambil adilah kuliah ini. Kemudian yang terakhir doni sama qot'i. Kenapa? Doni, mana ya pertanyaannya? Lupa ya. Doni sama qot'i. Doni beda sama tafsiliyah, itu beda. Beda. Doni itu yang maknanya tidak yakin. Tidak yakin itu tidak mesti kuliah, tidak mesti tafsiliyah. Doni itu sesuatu yang berbeda definisinya. Doni yang tidak yakin, tidak 100%
benar. Mungkin benar, mungkin salah. Atau yang tidak ada kemungkinan lawannya. Kadangkala salah, tapi kesalahannya itu bon. Ada potensi benar. Kadangkala benar, tapi kebenarannya bon. Ada potensi salah. Ketika ada potensi salah walaupun kecil, ada potensi lawannya walaupun kecil, dikatakan ini adalah doni. Yakin yang tidak ada potensi kebalikannya. Itu namanya yakin. Wallahu a'lam. Kalau tafsiliyah, kuliah beda lagi, itu daripada sifat untuk adillah dan doni. Zoni itu apa yang ini Beb, apa yang bisa ditakwil itu gitu masuk zoni ya? Masuk doni. Kalau perkara itu ya doni bisa ditakwil. Kalau qat'i tidak bisa untuk ditakwil. Bisa ditakwil atau tidak bisa ditakwil itu adalah lawazim daripada doni dan qat'i. Bukan definisi daripada doni dan qat'i. Bisa ditakwil atau tidak hukum daripada doni dan qat'i. Bukan itu definisi doni dan qat'i. Wallahu. Oh iya. Ya sudah Beb, terima kasih Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya apa lagi? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib. Kan Habib setiap lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, MUI itu mempunyai lembaga fatwa. Itu lembaga fatwanya itu maksudnya secara personal apa secara kelompok atau gimana Habib? Mohon penjelasannya Habib. Ya ini wallahu a'lam, fatwa itu tidak wajib Anda ikuti dengan arti NU menfatwakan contohnya mungkin ini saya tidak tahu, ini contoh saja Bitcoin haram. Bitcoin haram. NU menfatwakan Bitcoin haram. Itu mungkin benar, mungkin salah. Dan NU pun tidak mengatakan Anda wajib untuk selain NU wajib untuk mengikuti ini loh. NU pun juga tidak fatwa itu tidak mengikat warga NU karena dari awal yang namanya fatwa atau basul masail itu hanya hanya pembahasan secara personal saja, tidak wajib untuk diikuti. Selama tidak wajib untuk diikuti, ya tidak wajib untuk diikuti oleh semua orang. Tak kisah itu orang NU sendiri atau non-NU. Begitu pula lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah. Mungkin itu wajib daripada aspek keorganisasiannya. Tapi daripada aspek personalnya secara hukum syariat, fatwa apapun tidak wajib untuk diikuti. Wow. Syukran Habib. Tambah lagi Beb. Terakhir Beb. Itu misalkan ada dua fatwa Beb. Antara kayak kemarin itu bab masalah Karmin. Yang satu fatwa MUI mengatakan, pusat mengatakan boleh-boleh saja, dan yang satu lagi di Jawa Timur itu mengharamkan. Itu kan katanya dengan tadi kan boleh mengikuti semua, tapi di bawah itu gaduh gitu. Orang bawah kan gaduh. Ini yang satu haram, yang satu tidak. Apalagi kan soal haram dan tidak haram itu sensitif banget kalau di bawah. Ini bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Ya tidak usah gaduh. Bagaimana gaduh? Tidak usah gaduh. Gaduh itu karena dia tidak mengetahui basic daripada akar daripada khilaf itu. Ini masalah-masalah yang rumit kok. Dalilnya tuh. Ya, anggap saja khilaf antara keduanya itu khilaf antara Syafi'i dan Hanafi. Yang memang ada khilaf karena adilahnya itu dhoniyah. Seperti Anda tidak boleh gaduh terjadinya khilaf dalam madzhabul arba'ah. Khilaf dalam masalah karmin pun tidak boleh ada gaduh di dalamnya. Kemudian mana yang benar? Mana yang benar itu bukan urusannya orang awam ya. Kenapa orang awam kok khilaf antara mana yang lebih benar? Karmin itu halal, najis atau tidak? Ya akhi, akta awam ya akhi. Oh tapi dia itu serangga, ya ini tahu dari mana serangga itu haram? Sudahlah, orang-orang awam tak ya ikut gelanggang semacam ini. Benar pun ada dosa. Lu betul itu, benar pun ada dosa. Karena ini bukan gelanggang Anda. Karena apa yang Anda anggap itu benar, itu tidak terbina atas dalil. Itu hanya terbina atas emosi. Wah, tidak bisa. Itu sama, masalah nasab alawi, masalah apa. Tidak usah ikut-ikut masalah ini. Orang-orang awam tidak paham masalah ini. Tidak paham masalah hal-hal semacam ini. Masalah-masalah yang daging, masalah karmin,
masalah yang daging. Dan fatwa manapun boleh Anda ikuti. Ada orang yang mengikuti fatwa MUI, ada orang yang mengikuti fatwa Basul Masail Jawa Timur. Silahkan, karena kenapa? Dalilnya masalah ini apa namanya daging di Malaysia pun sama. Ada fatwa-fatwa, tapi wallahu a'lam Malaysia negara Islam. Jadi mungkin masalah fatwa ini sudah ada semacam iktiraf daripada agung atau kodi pada saat itu menjadi wajib. Bukan karena itu fatwa, tapi sudah masuk perlembagaan, sudah masuk kodok baru wajib di Indonesia. Tak boleh semacam itu. Karena fatwa itu hanya juhud saksiyah, tidak dilegitimit oleh kerajaan. Wallahu a'lam. Terima kasih, Beb. Baik, ada soalan lagi? Habis saya rasa tak ada kok. InsyaAllah. Ada. Kita jumpa lagi dengan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.